note while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a honey. Metabolisme pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole, yang berarti perubahan dasar. Secara umum, metabolisme adalah keseluruhan proses dari berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi kimia tersebut berupa pemecahan atau penyusunan senyawa kimia tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metabolisme ialah rangkaian pertukaran antara zat-zat kimia dengan lingkungan tempat asalnya. Anabolisme. Anabolisme yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks. Memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Proses ini akan terjadi di tubuh jika tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, menghasilkan hormon, dan sebagainya. Anabolisme akan menghabiskan energi berbagai zat di sel yang telah dikumpulkan, lalu akan diubah menjadi suatu zat yang baru yang akan dipergunakan oleh tubuh. Contoh reaksinya yaitu jika glukosa ditambah glukosa, maka energi akan berubah menjadi glikogen. Lalu jika gliserol ditambah asam lemak, maka energi akan menjadi trigliserida. Dan yang terakhir, jika asam amino ditambah asam amino, maka energi akan berubah menjadi protein. Metabolisme adalah reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Contohnya, karbohidrat dari nasi yang kamu makan akan dipecahkan menjadi glukosa. Glukosa lalu dibawa oleh darah dan diedarkan ke setiap sel tubuh. Begitu berada di dalam sel, glukosa akan diuraikan kembali dengan reaksi kimia sehingga menghasilkan energi. Inilah yang disebut sebagai katabolisme. Energi dari katabolisme selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai fungsi tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Di dalam proses metabolisme karbohidrat itu terdapat dua proses, yaitu proses anabolisme dan proses katabolisme. Karbohidrat itu penting apabila ia berada dalam bentuk glukosa. Glukosa yaitu senyawa gula sederhana atau monosakarida. Proses pencernaan karbohidrat itu mengalami proses hidrolisis. Proses hidrolisis yaitu proses yang memerlukan air sebagai medianya. Di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim selanjutnya menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa kecil. Setelah makanan ditelan, kemudian disekresi ke dalam lambung. Setelah itu, makanan masuk ke duodenum dan bercampur dengan pankreas. Hasil dari proses ini adalah glukosa dan fruktosa monosakarida yang kemudian dibawa ke hati oleh darah. Proses metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses fisika dan kimia yang meliputi pembentukan asam amino yang diubah menjadi protein atau anabolisme, dan juga pemecahan protein menjadi asam amino atau katabolisme. Asam amino masuk ke jaringan tubuh melalui darah untuk disintesis kembali menjadi protein. Keseimbangan yang terjadi antara sintesis protein dan karbolisme adalah untuk dapat mempertahankan fungsi sel normal. Tahap awal metabolisme asam amino melepaskan gugus amino yang kemudian berubah menjadi kerangka karbon dalam molekul asam amino. Asam amino tidak dapat disimpan dalam tubuh jika tubuh mengalami kekurangan sumber energi lain. Ia akan menggunakan asam amino sebagai gantinya. Lemak merupakan proses di mana asam lemak dicerna atau dipecahkan untuk dihasilkan energi yang disimpan di dalam tubuh manusia sebagai cadangan energi.
Setelah makanan masuk ke usus, maka terjadilah rangsangan pada hormon kolestokinin. Ini dapat menyebabkan kandung empedu berkontraksi menjadi empedu. Empedu yang berperan penting karena mengandung garam bisa membuat lemak menjadi molekul yang lebih kecil agar mudah pada proses hidrosis yang telah terjadi di dalam pankreas. Metabolisme ini semua proses terjadi pada bagian usus halus. Tujuan dan fungsi dari metabolisme. Yang pertama yaitu konversi makan, kemudian menjadi energi dalam proses seluler. Yang kedua, konversi makan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun seperti protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Yang ketiga, dapat menghilangkan kotoran dan limbah nitrogen. Yang keempat yaitu penggantian sel dan jaringan yang rusak. Yang kelima yaitu respirasi pertumbuhan jaringan. Yang keenam yaitu pertumbuhan jaringan di dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu membangun unit bangunan sel. Yang ketujuh yaitu membentuk energi dari perubahan zat makanan yang ada di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat metabolisme. Laju metabolisme setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh beragamnya faktor. Bila metabolisme tubuh rendah, ada beberapa cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh yang dapat kita lakukan. Dengan begitu, kebutuhan energi otot terpenuhi dan fungsi organ tubuh tetap terjaga. Faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh selain genetik, tingkat pembakaran kalori dari proses metabolisme tubuh juga dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya usia. Pertambahan usia membuat jumlah lemak di tubuh bertambah, sementara jumlah otot berkurang. Tidak seperti otot, lemak tidak membakar kalori. Yang kedua, jenis kelamin. Dibandingkan wanita, laki-laki umumnya memiliki massa otot yang lebih besar. Semakin besar massa otot, semakin banyak energi yang dibakar saat bergerak. Pembakaran kalori atau tingkat metabolisme laki-laki lebih tinggi daripada wanita, ukuran maupun komposisi tubuh. Yang ketiga adalah ukuran dan komposisi tubuh. Seseorang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar akan membakar banyak kalori, metabolisme tubuh menjadi lebih tinggi. Yang keempat, aktivitas fisik dan olahraga. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak kalori yang dibakar, dan semakin tinggi pula tingkat metabolisme tubuh. Cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, tidur yang cukup. Kurang tidur dapat mengurangi jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, sering bergerak dan rutin olahraga. Yang ketiga, lakukan latihan angkat beban. Merupakan suatu bentuk latihan yang baik untuk meningkatkan metabolisme. Yang keempat, konsumsi minyak sehat. Yang kelima, perbanyak asupan protein. Yang keenam, perbanyak minum air putih. Tanda seorang mengalami gangguan metabolisme yaitu sering merasa lelah setiap saat, berat badan naik, mustahil menurunkan berat badan, rambut rontok, kulit kering, sembelit, depresi, suka mengkonsumsi gula, sering merasa sakit kepala, merasa kedinginan setiap saat. Jadi, gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 3 jenis penyakit atau gangguan metabolik. Yang pertama, gangguan metabolisme karbohidrat, seperti penyakit diabetes, yang mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Yang kedua, gangguan metabolisme protein, seperti penyakit fenilketonuria, terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilanin dalam darah terlalu tinggi. Yang terakhir, gangguan metabolisme pada lemak, seperti penyakit santoma, yaitu penyakit gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit.